Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang kami hormati, Masjid Raya Jihad, bagi yang memegang Al-Quran, kita bisa lihat surat yang ke-14, surat Ibrahim, ayat 7. Saya ulangi, surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 7. Ini sudah sering dibaca dan populer. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Kita terjemahkan. Wa idz ta'adzana, dan ingatlah seketika memaklumkan, mengumumkan Rabbukum, Tuhanmu, la in syakartum, ini punya takkid, la in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh kami akan menambah nikmatmu, wala in kafartum, dan sungguh jika kamu engkar, inna, sesungguhnya, azabi, azabku, la syadid, sungguh bersangatan. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita sengaja kembali mengemukakan ayat ini karena ini tidak main-main, tapi sungguh-sungguh. Bahkan dalam ayat ini ada beberapa kali kata-kata sungguh. Ini yang menjadi jemaah, ada abang-abang saya ini dari Tawalib, ada Bang Nasrullah tadi, banyak abang-abang, Bang Edi juga ada nih, Bang Datuk juga ada tadi. Bapak Ibu sekalian, apabila kita amati ayat ini dari awal, ini mengerikan gitu, menegakkan bulu roma kita. Wa iz, dan ingatlah, atau ketika, ta'adzana, di dalam kajian kawaid babnya ini bab musyarakah ini. Nah, ini Bang Haitami itu betul bab musyarakah. Bab musyarakah itu salah satu di antara faedahnya adalah litaksir. Litaksir itu untuk banyak. Jadi seketika Tuhan memaklumkan, itu bisa kita maknakan bahwa Tuhanmu itu benar-benar memaklumkan on time, setiap waktu. Jadi kapanpun, dimanapun, pagi, sore, malam, siang, ini dimaklumkan oleh Tuhan kepada kita. Makanya
kan ada disebut azan, subuh azan, zuhur azan lagi, asar, maghrib, isya. Bahkan di waktu subuh ini ada azan 2 kali ini. Pertama azan membangunkan, kemudian baru azan masuk waktu. Di sini kalimatnya ta'azzana. Nah, padanan kalimat itu azan. Jadi azan itu pemberitahuan, pemaklumkan, dimaklumkan. Oleh karena kalimatnya di sini adalah ta'azzana, timbangannya dalam qaid tafa'ala, litaksir, untuk banyak, selalu gitu. Selalu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kepada kita setiap detik. Tidak sekali-sekali dah. Setiap detik. Nah, yang diingatkan oleh Allah, yang dimaklumkan oleh Allah setiap saat, artinya bernada keras ini jangan sampai lupa kita on time. Nah, itu bahasa Singalang ya. On time. Apa yang diingatkan oleh Tuhanmu itu? La in syakartum. Sungguh. Ini kata sungguh lagi. Jadi tidak main-main dah. Jika kamu pandai bersyukur tentu terhadap nikmat, rahmat, karunia yang sudah kita terima. Sungguh lagi ini. Nah, sudahlah kalimatnya ta'adzana, tambah lagi la in syakartum. Tak pakai la juga enggak apa-apa. In syakartum juga bisa. Tapi ada la lagi, pasti ada faedah. Pasti ada faedah, pasti bersungguh-sungguh agar kita tidak main-main. Sungguh. Jika kamu bersyukur, pandai kita mensyukuri nikmat, rahmat, karunia yang kita terima, la azidannakum. Nah, sungguh benar-benar kami tambah nikmat itu. Sungguh juga Tuhan berjanji. Nah, kita sama tahu la tukhliful mi'ad. Tuhan kalau berjanji tidak pernah mungkir. Nyawa nak mungkin anjing. Benar-benar sesungguhnya kami akan tambah nikmat itu. Cuma syaratnya yang tadi. La in syakartum, betul-betul mensyukuri. Betul-betul mensyukuri, maka betul-betul saya akan tambah nikmat itu, kata Allah. Itu satu janji, bukan janji gombal. Bukan kau yang berjanji, yang mengkiri, bukan begitu. Itu kau yang berjanji, tahu yang memungkiri. Itu dalam kehidupan manusia itu. Janji tinggal janji. Tapi sekarang dah Allah Subhanahu wa taala, bila benar-benar kau bersyukur, maka benar-benar sungguh-sungguh kami akan tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, dan bila kau engkari dan sungguh-sungguh pula kau mengingkari. Sengaja kau engkari, kau tahu, kau mengerti, kau paham, tapi kau pijak saja. Inna, sesungguhnya, nah kalimat inna lagi, takkid lagi nih, azabi, azabku, la syadid, pakai takkid lagi, la syadid, syadid saja bisa, syadidun, sangat, tapi la syadid, sungguh-sungguh bersangatan. Ada saya lah kata. Ini ayatnya pendek tapi maknanya dalam ini. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sering mendengar kata-kata kufur nikmat. Gampang melontarkannya tapi dalam maknanya. Ini sesuatu yang sangat kita takuti. Jangan kita tergolong di dalamnya, mengkufur nikmat ini, karena itu berbahaya. La azidannakum. Kalau kita kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu bersangatan, sangat pedih, sangat berbahaya, sangat sakit. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang yang disuruh kita untuk mensyukuri itu apa? Ya nikmat, rahmat, yang dalam bahasa sehari-hari karunia. Para ulama
tentu terutama sekali mufassir, itu bersepakat mengatakan bahwa syukur ini ya tidak ada lagi hukum kecuali wajib ain. Setiap diri pribadi kita itu wajib hukumnya bersyukur. Nah, wajibnya itu tidak ada detek itu lah. Kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa, kan begitu. Jadi tidak sunat, tidak mubah, tapi adalah wajib. Wajib tidak bisa diganggu gugat lagi. Jadi sudah ingkrah wajibnya begitu. Nah, seketika kalau ada orang-orang yang tidak bersyukur, ya berarti dia sudah mengingkari. Lawan syukur itu ya kufur. Jadi kalau dia tidak mensyukuri, pasti dia mengkufuri nikmat. Hukumnya adalah wajib. Nah, wajib kita bersyukur itu ta'azzana, taksir, kapan saja dan di mana saja. Bukan berarti kita bersyukur itu Senin saja, Selasa tidak. Bukan berarti kita bersyukur itu di masjid saja, di pasar Anda stek salah. Bukan berarti tengah malam saja, siang tidak apa-apa. Ini perlu disampaikan Bapak dan Ibu sekalian, karena ada yang memilah-milah. Ini telinga kita mendengar, walaupun sambil lewat, tapi dia ngomong di sebelah, ngomong komunikasi sama teman. Janganlah arah itu juga dosa. Langsung dijawab, kalau katubah di masjid tidak pasar aja. Jadi kalau di masjid mang babu lurus kecilnya, kalau di pasar nawar kan itu. Di mana saja, tidak memandang tempat. Likulli makan wa zaman. Kalau katubah di masjid, berceramah masjid itu anda siko lagi. Siko boleh buat maksiat, kan itu artinya tuh. Di mana saja. Jadi Bapak Ibu ada yang memilah-milah seperti itu. Memang benar ya, kita sebagai makhluk manusia yang sangat peka terhadap lingkungan. Ini abang-abang kami anak nih, Bang Edi, Bang Itami, Bang Datua, Bang Nasrullah manya. Aku rasul-rasul ngaji tawali balik tu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, memang tidak bisa kita dustakan secara psikis kerohanian. Perasaan kerohanian kita itu seketika berada di pasar dengan seketika berada di masjid kan beda. Kan beda kan? Nah, itu biasa sebagai seorang manusia, itu biasa. Makanya perbanyaklah hadir di masjid. Makanya Imam Al-Ghazali menyebutkan identitas kemusliman seseorang itu ditinjau, dilihat dia tidak boleh lari dari 3 tempat dalam 24 jam itu. Nah, mana itu? Nah, ini pasti sudah tahu bocorannya, sering dengarkan. Masjid, rumah, ladang. Ada masjid, ada rumah, ada ladang. Ladang dalam artian tampak kerajo. Nama ngaleh kakade malah. Nang guru ke sekolah malah. Nang pegawai ke kantor ini balik. Nang pegawai ke sawah. Nang petani ke kantor itu nak mau tahu balik tak. Dalam 3 tempat ini setiap hari kita turut. Pernah hari itu kita ke masjid, pernah hari itu kita ke rumah, pernah hari itu kita ke ladang. Agar apa? Agar saling mempengaruhi. Kan begitu maksudnya Pak Mursal. Itu nganggu Pak Mursal. Nah, ya gitu maksudnya. Agar pengaruh masjid ada di pasar. Kita ke pasar dari masjid. Agar pengaruh masjid ada di pasar, ada di rumah. Makanya kita sebelum ke rumah di masjid. Jadi saling mempengaruhi. Rumah jadikanlah tempat ibadah. Orang hanya bisa menjadikan rumahnya sebagai masjid kalau nyoli pernah ke masjid. Kalau tidak pernah ke masjid, baliknya kamu menjadikan rumah sebagai masjid. Rasul masjid saya tak ada orang. Kan begitu. Berbuat luruslah kita, berbuat imanlah kita di pasar, di tampek wak bakarajo. Kok di kantor, kok di sawah, kok di ladang, kok di kadai, sama saja itu sesuai dengan nasib masing-masing. Nah, bagaimana cara untuk menebarkan kelurusan di tempat kita berladang ini? Roh masjid dibawa ke situ. Makanya ketiga ini kita tempuh dalam 24 jam. Ada orang Bapak Ibu tidak pernah ke masjid dah.
ke rumah ke ladang, ke rumah ke ladang, ke rumah ke ladang. Mensaji tak jaleh. Ke rumah ke ladang, ke rumah ke ladang. Malih dia mensaji itu. Tiap mengaji lah mona sudahnya. Berapa lamanya? 20 minit dah lama. Banyak kalau mau lah 3 kali dan tersintak mengaji je baru urut pola lo. Menang ceramah lo. Tapi juga ada orang yang juga enggak boleh. Kamu saji ke ladang, kamu saji ke ladang, kamu saji ke ladang, ke rumah enggak pernah. Aku sudah cakap aku. Tokek pulang. Tugas sudah ego. Jadi ketiganya kita tempuh Bapak Ibu. Nah saat ini kita sedang berada di mana sekarang? Di masjid. Nah habis ini kita ke mana? Ke rumah. Habis ke rumah? Ke pasar, ke ladang. Begitu. Nah terus. Makanya ini terus terang saya sampaikan. Saya hampir hafal ini jamaah Masjid Jihad ini. Hampir hafal saya. Ada yang on time, every time, setiap waktu. Ada yang musiman, ada setiap hari Jumat saja, ada setiap Senin saja. Ada yang ngikutin saya kemana pergi, saya juga tahu itu. Ada beberapa orang di sini. Di mana saya ada, dia ada di situ. Di mana aku, kau juga di situ. Kan begitu. Itu saya juga tahu itu. Yang mai ku tarwi kau mapai ada jo. Sehingga terpaksa mai tigo tukar tarwi. Kau lah patang, jangan kena itu loh. Jadi Bapak Ibu hadirin, saya hampir hafal. Jangankan jamaahnya, tempat duduknya juga hampir hafal. Ini Bang Edi ini bertukar tempat duduknya ini. Nah, tapi karena CM punya tempat duduk nggak datang, dia yang gantikan. Nah, karena tempat duduk Pak Edi juga ada yang gantikan hari ini saya lihat. Saya hampir. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan itu kita buat di tengah-tengah kehidupan. Orang yang sudah tertanam beralih di 3 tempat ini dalam sehari. Kalau dua tak turiknya berasa kurang ibik kok. Tanyalah hati kita kalau tidak. Awaklah biasa sembahyang subuh kajian. Kini dia ada tamu, ndak dapat pendek, ndak Allah mak perasaan. Malah karena saking sudah biasanya hujan berpayung. Jauh diturik ampiang di jalan. Akan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, memang benar kita tidak bisa membantah tempat kita berulah kasih itu mempengaruhi suasana kebatinan kita. Makanya jauh-jauh dari kampung halaman pergi ke Masjid Haram, pergi ke Masjid Nabawi, pergi solat. Dan itu diakui secara agama. Makanya dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan nilainya solat di situ. Makanya apa dan Ibu, orang yang selalu hadir di masjid ini terus terang. Pola di ladangnya pasti beda. Pola pergaulannya pasti beda. Pola komunikasinya pasti beda. Pola rumah tangganya pasti beda. Pola pertetangganya pasti beda. Pola bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya pasti beda. Dengan tidak menyebutkan nama orangnya kan nggak apa-apa. Ada pejabat yang gemar ke masjid. Saya tidak perlu sebutkan walaupun orangnya ada di sini. Itu akan beda pola kepemimpinannya, beda pola mengambil keputusannya, beda pola kesehariannya di kantor, kesehariannya di rumah sekolah, kehadiran kesehariannya di lapangan kalau dia orang-orang masjid. Tapi ada juga pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang tidak pernah puncak hidungnya nampak di masjid. Kecuali waktu tim-tim Ramadan. Bagaimana pola kehidupannya, pola pergaulannya, pola kepemimpinannya? Ya beda. Beda. Sebab apa Ibu hadirin sekalian? Kubang hati Aitami kaji kami tadi dulu. Batang tubuh kita nasa batang mulai kepala sampai ke kaki. Kok patuhnya Allah urabi. Patuhnya Allah urabi. Allah tadi? Allah urabi patuah. Bapak tuanya pasti apa-apa bisa menjawab. Apalagi pada tua. Manang kue kaki pemain bola daripada kaki pemain poli. Kue kaki pemain bola, buat kaki. Kau punuan taruh. Tapi pemain poli mana kue? Tangan kue. Jadi supaya orang ko kalau disuruh baca kak jangan bakanai-kanaian, adu pemain bola aja pemain poli.
Cik mah yang kaki, cik mah yang tangan. Tapi kalau petinju dia duit petinju tentu bakal lasau preman. Jadi kenapa kaki pemain bola lebih kuat? Karena kaki di Pagunungan Tarui. Latihan terus. Kenapa pemain poli tangannya lebih kuat? Karena tangan di Pagunungan Tarui. Kan seperti itu. Ada kawan kaki ndak Pagunungan, tangan ndak perlu Pagunungan. Sehingga kecek usus kamalah kadi transfer gizi makanan ko narancawa. Kalau seandainya lay pemain bola, ususnya ndak perlu musyawarah lay. Transfer ke kaki, sebut kaki. Untuk hidup mencari makan dan kaki. Transfer ke kaki. Kalau pemain poli transfer ke tangan. Kok kaki ndak, tangan ndak. Kecek usus kamalah kadi opor gizi ko narancak. Akhirnya tanang saya gizi di situ lah. Parut tambah bunci. Itu. Itu. Parit saya tambah dua lah. Jadi artinya apa? Ya, itu secara fisik kebiasaan itu akan tertanam adanya, akan tertanam. Kan paham kita kan maksudnya? Tertanam. Lalu bagaimana secara psikis kerohanian? Juga begitu. Kalau kita sudah biasakan dari bangun jam 4 subuh, jam berapapun tidur, 6 jam sampai wajib tersentak. Tersentak sudang saja. Betul tak Bu? Iya, saya enggak berdusta kok. Itu kebiasaannya sudah tertanam. Jam bara sewa ke lalu 6 jam sampai tersentak, enggak perlu lalang-lalang, kalah rampu. Kadang lebih dulu jago pada larang itu. Seperti itu. Kebiasaan itu ditanamkan anak-anak. Kita punya anak. Jam 8 malam menangis, jam 8 malam menangis. Kalau di Pabia itu jadi kebiasaan. Kalau jam 8 hari anak-anak tu nangis lu nangis cik lu. Nyo cari li supaya bisa menangis. Kan itu kebiasaan. Ada orang ngomong karena biasaan dibiarkan saja begitu rupa, tidak pernah ada upaya untuk merubah. Setiap ngomong didulai dengan kalimat ya itunya. Ada itu ya itunya. Kadang-kadang ndak ada kaitannya na ituna baca yo. Itu kebiasaan tuh. Ada ya ndak. Kadang mengawali kalimat Ali ya ndak. Maka di mana tak ni anda awak baru ngecek baru. Karena itu kebiasaan saja. Biasanya itu perlu informan. Awak bertanya ke kawan kekiro di badan diri ambo anang perlu merubah. Terbuka dengan kawan. Sebab kalimat yang terlalu banyak berulang-ulang jadi janggal dia. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, tak sah solat kita kalau tak baca Al-Fatihah. Setiap rakaat baca Al-Fatihah. Saking seringnya baca Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah lah nampal yang apa dia. Sambiang balari Al-Fatihah bisa juga baca. Kan seperti itu. Sambiang balari bisa baca Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya ada imam salah Al-Fatihahnya, itu faktor kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, sebut sama-sama dehib di belakang bisa saja itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kalau seandainya kita menanamkan kebiasaan jelek, maka tertanamlah kebiasaan itu pada diri kita. Tapi mari kita tanamkan kebiasaan baik. Sekali agak baik, 2 kali mulai agak ringan, 3 kali biasa. Akhirnya menjadi kebiasaan. Saya yakin walaupun tidak saya tanya, jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Bapak Ibu yang datang ke masjid kan tempat duduk kan kadang kayak di booking ya. Kayak di booking tempat duduk itu. Itu kan dengan tidak disengaja saja. Pada Tuan Murad kalau tiba pek itu duduk atas itu. Mau apa tu? Antah ada perjanjiannya pengurus daas taat. Itu kebiasaan saja. Lah tarah soal duduk kat situ. Saya kalau baru datang solat sunat pas sudah belakang imam. Tidak ada musiko solat sunat. Itu kebiasaan saja. Nah, mari kita tanamkan kebiasaan itu. Nah, salah satu di antaranya Bapak dan Ibu, nan perlu ditanamkan. Tadi kan sudah saya bilang,
Secara kerohanian, rasu rohani wak di masjid berbeda, juk rasu rohani wak di pasar. Sekarang bagaimana kita menanamkan ke dalam diri kita itu rasa kerohanian kita, iman kita, baat tagoknya di masjid, bitulo tagoknya di pasar. Jangan sampai kecil kawan tadi. Kalau kamu ketubah di masjid, tidak di pasar, jangan sampai begitu. Di atas oto, di ladang, di sawah. Nah, bagaimana caranya? Jangan sampai 3 tampek tadi wak tinggal dalam 24 jam. Insya Allah itu tertanam ke diri awak. Jangan hanya menutup aurat di masjid saja. Nah, seperti itu saya maksud. Kalau di lapangan poli tidak tutup aurat lah. Kalau di jalan tidak tutup aurat lah. Tapi di mana saja. Nah, ini bagi kaum muslimah gitu. Di masjid ditutup, di luar masjid ditutup, di ladang ditutup, di rumah juga ditutup. Dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh agama kita. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya mensyukuri rahmat itu on time. Kalau kita ketemu dengan taman assalamualaikum, ndak di masjid saya tu, di masa, di jalan, di oto, di rumah, di lapangan, sedang menghadiri acara perayaan 17 Agustus, basuh assalamualaikum yuk. Aku indah kalau assalamualaikum di masjid, kalau dari luar good morning, ya good morning tiup. Assalamualaikum dulu sih. Nah, seperti itu supaya tertanam. Nah, jadi on time kapan saja. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mensyukuri rahmat itu kapan saja, when and where. Nah, di mana dan kapan saja. Pertama kita masuk dulu baru apa saja rahmat itu. Rahmat itu ada, nikmat itu ada na nampak ada na enggak. Nandak nampak awak kaji dulu. Berupa kesempatan dan peluang. Kesempatan dan peluang itu adalah rahmat yang wajib disyukuri. Umpamanya sebelum kita berangkat ke masjid kita bangun. Terbangun subuh tepat waktu itu atau terbangunnya itu sendiri itu rahmat. Sebab ada kawan lalu sanjau indah jago-jago lepak lalu sekali. Ya. Ana ya lalu ya. Ada itu guru saya dulu di sekolah di toilet. Lalu ndak boleh. Saya sebutkan saja ndak apa-apa. Pak Bakhtiar Rajab, Bang Temi. Pak Bakhtiar Rajab. Bakolnya sudah semester bulan loh. Itu biasanya jam 8 bangun untuk minum. Kena tak makan datang anak. Ya ayah, kira ayah lapai. Nah, Bapak Ibu yang hadir sekarang termasuk saya, jago pagi tadi. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'da. Langsung kita bersyukur baca alhamdulillah. Kau indah aja kalau ndak itu nih baca segala. Alhamdulillah delai jago balik. Habis itu kau indah buat kopi sekali buat nasi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang kembali membangunkan saya, menghidupkan saya setelah saya mati. Alhamdulillah. Langsung bersyukur, itu rahmat. Nah, begitu juga kita mau berangkat. Deoto ndak donda jauh pula, langsung pergi ke halte menunggu auto. Baru saat tiba auto lewat sekali. Alhamdulillah. Orang lah jam-jam mana pi lalu balu muik dia menunggu nak tang-tang auto. Dia wak tiba sekali. Alhamdulillah. Berangkat ke Jakarta je pesawat tiba di Suta Soekarno Hatta rancak mendarat. Alhamdulillah. Itu suasana tu jok peluang. Wage-gage anak pulang manggih tahu kawak ani lai lulus. Alhamdulillah. Itu rahmat. Syukur sekali. Serendah-rendah syukur, secepat-cepat syukur, segampang-gampang syukur. Pada saat rahmat itu kita peroleh, kita membaca alhamdulillah. Nah, seperti itu. Banyak sekali tengah-tengah kehidupan peluang-peluang yang seperti itu, saat-saat yang seperti itu, jangan sampai dilupakan kita bersyukur dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu yang contohnya yang peluang dan kesempatan.
Yang kedua berupa benda. Berupa babantuak bisa dilihat, babunyi bisa didengar, bisa ditimbang rahmat yang diperoleh. Alhamdulillah sore-sore de tuang galeh ko berata juang, bau juang. Alhamdulillah. Tanggal 1 dicaliat masuk alhamdulillah. Menerima gaji kan itu. Ini iman kuat sekali itu. Bagi tanggal 5 balik kuat iman tu. Tapi kalau tanggal 20 jangan caliat je kadang sakit yang 4 dan banyak iman lah mah. Itu besoknya tu. Itu alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, keluar dari masjid caliat terompa kiranya lain tak berubah letaknya. Alhamdulillah. Awak tadi lagak cameh mah. Ni kan dulu orang tu menyalahkan Ustaz Al-Watan. Baru tu masalahnya. Dek terlampau panjangnya imam hilang terompa dia. Kini kau lain tak merasa tampaknya dah. Alhamdulillah. Makanya besok mau masuk sandalnya ditaruh di tempat yang aman. Dia mereka Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nanti mulut lim baca itu, tapi pengana tak terompa. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu dia. Sekarang secara rentetan apa saja yang harus kita lakukan kalau seandainya kita menerima rahmat? Ada beberapa, Bu. Pertama, agar kita termasuk orang yang mensyukuri rahmat itu, maka langkah pertama mensyukuri rahmat itu adalah meyakini kalau rahmat itu datang dari Allah. Itu langkah pertama. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Langkah pertama meyakini, mengingat sang yang memberikan rahmat itu. Itu yang pertama. Jangan lupa. Ta'azana rabbukum, on time kok. Baju rahmat jangan lupa tu Allah nama dia. Kesempatan peluang dapat dia awak paling dulu mulu seurusan awak, alhamdulillah Allah yang ngasih itu. Jadi jangan sampai lupa siapa yang ngasih kepadamu. Jangankan dibawa ke situ Pak, umpamanya ambo sampai gini takkan arba. Kau nama dia cincin moga wali kota Bengkulu. Tekan ambo gini itu. Wali kota Bengkulu, nomor yang duit kan. Ini datangkan tu dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ambo bercincin. Kalau cincin saya ini Ustaz mau enggak? Dibukanya sekali. Ambo sorong ke jarimu. Pas-pasan. Jangan dibuka, ambil saja. Tekini kan ambo. Jadi enggak cincin makara wali kota punya. Selalu saya ingat, setiap saya ingat rasa terima kasih saya ke wali kota itu tetap ada. Sebab wali kota Bengkulu itu kan jamaah. Kalau dia ke Padang Panjang kumpul sama-sama dan saya dianggap dekat gitu. Sampai hari ini masih punya wali kota Bengkulu. Gubernur dia sekarang, betul saya lupa. Gubernur dia sekarang. Kalau nyudu wali kota kini juga gubernur, bawa bayang elok orang tu guru tu. Berarti elok. Apa saja berubah selama dia jadi wali kota. Jadi dari seluruh perubahan yang ada itu, sekarang gubernur juga bagus namanya. Dari seluruh yang pernah dia lakukan itu ada bekas kebuya Alizar, ada cincin, ada itu, ada cincin. Kejihat dia sering datang ke jihad, solat siko, dah tahu tu. Jangguinya panjang, dia mau jangguit, kayak jambu kata. Makanya orang jangguit, kayak orang jangguit, kan itu. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, selalu ingat sang yang memberikan rahmat itu, tak boleh. Kadang kan kita lupa. Contohnya sosok seorang Qarun banyak ada tomah akhirnya kawan sebagian lama sangat cek wa ma utituhu ala ilmin andi litawang, saya punya harta ini banyak karena saya pintar mencarinya. Lupa dia, dipangkas itu separuh. Ini di depan saya ada kopi, aku pakai hanya lari, aku pakai. Ini dari Allah, cuman melalui pakai. Melalui fakih. Melalui fakih.
Apa saja yang Bapak Ibu terima, saya terima. Seluruh yang kita terima minallah. Dari Allah, cuman melalui dan melalui. Kau melalui pakaian. Kalau nak digarakkan nanti pakaian baik kamu. Celiak. Bisa saja ayah karena yang biaknya bisa saja. Baik kau pilih. Cuma nak dirasal sekejap dulu baru. Nah, yuk lain. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, apa saja yang kita miliki, maka ingat. Makanya setiap kita menerima sesuatu, puji Allah langsung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mau kasih bang. Alhamdulillah. Mau kasih pak. Alhamdulillah. Terima kasih ibu. Alhamdulillah dulu. Buya aku gak taniek ke buya aku ke saruang baru untuk buya saleh. Kan biasanya buya aku sidakah kain saruang. Asah ka buya basriakah kain saruang. Asah datang buya mako di balian kain makonyo buya aku banyak kamapai ibu kodek. Sebut nang diserahkan kainnya cuman kain saruang. Abe ko disalahan pulonya bang. Ada salahan pulonya bang Temi. Ko buya ko lejali acara-acara formalnya kadek kodek ya tibo. Iya nambah dia kain saruang tentu ya bo kodek no. Balian lo lah kain dasar sekali-sekali salean upah jahit seketek. Itu itu apa salah le cili buya tu orang Sarawak ni sarung sarang ia nam bagi akin sarung tu itu kodek-kodeknya lah dia lah kamu saji ni kodek kekantunya kodek kuasa kodek ba kodek buya iko nado je mako bali lo kain dasar salean upah pajai selesai itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih Pak. Alhamdulillah, terima kasih Ibu. Jadi dua kabar tu. Jangan terima kasih saja alhamdulillahnya indah. Karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Seperti itu. Makanya alhamdulillah mau kasih kia. Terima tu. Mau kasih kia alhamdulillahnya dak tip kaki pakai saja nama lagi kamu jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, pergampanglah membaca alhamdulillah. Nah tadi sudah saya sampaikan itu. Ingat selalu bahasa itu datang dari Allah. Sambut sekali yang kedua. Pergampang membaca alhamdulillah. Makanya alhamdulillah semuanya Bapak Ibu. Awak boto ke Padang, tiba di Padang, tiba dengan selamat. Alhamdulillah. Dari rumah barangkali ke Masaji, tiba di Masaji. Alhamdulillah. Ada orang di Jujung, dia ojek di jalan. Tak jadi sampai dah. Tujuan ke rumah sakit, ke Masaji, rumah sakit. Awak li sampai. Alhamdulillah. Biarlah kau dakik di dukik suruhan mana? Ya tak? Alhamdulillah. Perbanyak baca alhamdulillah pagi sore. Karena itu timbangannya paling berat. Ya bang ya? Paling berat timbangannya. Paling besar pahala membaca alhamdulillah ini. Makanya Al-Quran dimulai dengan membaca alhamdulillah. Berdoa membaca alhamdulillah. Menutup doa juga alhamdulillah. Sehingga alhamdulillah itu di mana-mana. Itu yang kedua. Yang ketiga, memperbaiki ibadah, menyempurnakan pengamalan agama. Jadi ciri-ciri orang bersyukur tu karajuan suruh antian tagah. Itu orang bersyukur tu Pak. Karajuan suruh antian tagah itu ciri orang bersyukur. Kalau dia tak solat, kalau dia malas solat, dia tak puasa, malas puasa, dia tak sedekah, dia segala macam, itu tak bersyukur. Ndak dalam syukurnya tu. Nyu bersyukur tapi nak sembahyang ndak yo. Nyu bersyukur nang kam saji ndak yo. Ndak masuk tu. Dia orang yang bersyukur itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Isinya ada 3 tu. Imtithalul awamir, ijtinabun nawahi, taqarrub ila Allah. Melaksanakan segala perintah, meninggalkan segala larangan dan selalu mengerjakan amal sunat yang banyak. Itu artinya taqarrub ila Allah. Itu ciri orang bersyukur. Jadi orang yang bersyukur ke yo taat solatnya, yo rancak akhlaknya. Kenapa dia tahu? Karena yang dia lakukan itu disenangi oleh sang yang memberikan rahmat itu. Jadi kalau ibu memang berterima kasih kamu, ibu pasti menjaga anak nak ketujuh dia bu. Sagan waktu nak ketujuh dia beliau terus. Beliau lah bagian rumah tu awak. Sagan waktu nak ketujuh dia beliau terus. Beliau lah memberikan rahmat ke awak, lah memberikan sesuatu ke awak. Seperti itu. Umpamanya ya saya sudah bantu ibu
rupanya dengan bantuan-bantuan anak ibu masuk sekolah. Kan banyak aja pesan-pesan ke dulu tuh. Buya anak wak tes Islamiyah tolong cik. Akhirnya masuk anak ibu, kan terima kasih ibu kepada. Ibu bawa sesuatu ke rumah ibu. Ke rupa makanan pasti ibu bertanya dulu. Tanya cik Buya Alizar tu makanan ketujuhnya. Anyo ketujuh lah pek bugi mah. Kan itu. Apa dia pek bugi? Jadi pasti membuat apa yang diinginkan disenangi oleh Sang Yang memberikan. Nah, Allah sangat senang melihat orang yang taat. Maka ketaatan di dalam mengamalkan agama ini adalah bagian dari syukur. Pernah ibu, saya pernah sampaikan juga, di waktu itu Nabi tidur atau lalok di rumah Aisyah. Tersintak nah Aisyah malam pukul 2 balik dirosok, ndak ada Rasul kemana? Habis lalok dia. Tersintak kalau ndak ada nya. Lah 3 kali tersintak ndak ada Rasulnya, cari kiranya Rasul sedang solat di dekat pintu. Lalu balik. Lah tercinta nang sampai kali esoknya ndak mungkin kalau lalu tari aja cerita merangkak Aisyah itulah. Tuhan kenapa Tuhan solat begini betul? Lah 3 kali terusuk kaki Nabi dia kalau mulai bangkak Nabi itu. Kenapa Rasul kok sampai segini-gininya? Apa jawab Rasul? Hai Aisyah, "Auhibu an akuna abadan syakura?" Begini Aisyah, saya solat seperti ini. Menurut pendapatmu, saya senang tak jika saya disebut oleh Allah hamba yang pandai bersyukur? Ternyata solat malam seperti itu, solatnya yang banyak, solatnya yang taat sebagai tanda bersyukur. Kau tidak pemalas semayangnya bersyukur aja. Itu syukur pelasi namanya. Syukur pelasi. Itu dia mengamalkan agama yang banyak. Nan kampe bersedekah, berbagi, hablum minan nas. Orang yang pandai bersyukur, hablum minan nasnya kuat. Ditemani segalanya, senyum, smile on time, smiling on time. Senyum tarik. Tapi kalau wajah 5 puri kamu apai, itu tidak syukur ter. Sehingga takwi nang ketek lari nang gadang basiba nang mudo-mudo. Bako jarum takwi deng ngeri rusok di makan dia. Kamu apai bantu aku. Jadi orang yang bersyukur itu dia sangat senang berteman, senang berkawan. Tidak ada sakit, tidak ada caliak, tidak mati, tidak janguk. Kamu asalnya ayam putih atau bang siang. Pergaulannya tuh fair dengan siapa saja. Ramah, setiap orang ketemu dengan dia senang dia, senang orang itu. Deh kalau bertamu je sianu sedang lapar, waktu bertamu je nyok kanyang waknya itu. Jadi kalau lihat parik tamu saya nyok kanyang, panjang sindau. Habis itu indak. Aku indak tiap bertamu orang Jawa kane kalasek, tiap bertamu kane kalasek, tiap bertamu kane kalasek. Tak mau orang masuk Jawa. Jalan seorang kamu apa ini? Masuk awak sok kadai orang keluar. Datang ke masjid orang melek-elak ndak ada kewak. Dan tadi nak khusyuk solat batu pajar tu dekat dan laut je. Nah, jadi bapak ibu senang taknya hablum minan nas. Apa kuncinya hablum minan nas itu supaya jadi? Sakhiyun, yadun sakhiyun, tangannya pemurah. Minum dibayar. Ada orang tua kamu barang ditolong, dituntun sampai ke saudara. Ada orang sedang melelu ndak payah kamu dos bo. Gigi atre onda kan ada de luar dawa pinjam kuat ya tu adanya. Itu namanya murah insyaallah. Nah yang terakhir mempergunakan rahmat itu sesuai dengan fungsinya. Kalimu konan titik tumpunya kon sonanya Pak. Mempergunakan rahmat yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan penunjukan dia dijadikan rahmat itu. Jangan disalahgunakan. Menyalahgunakan rahmat bagian dari kufur rahmat. Kita diberikan oleh Allah rahmat gelas. Kok galehan namanya kok? Rahmat cangkir. Cangkir kok diagihkan di Allah fungsinya apa? Isi air untuk minum. Maka mempergunakan cangkir untuk minum adalah bagian dari mensyukuri rahmat cangkir. Tapi diambil cangkir kok tiba di kepala kawan. Itu kufur nikmat namanya. Kan bisa pelakakkan yang kan bisa aja kok. Tapi beralih dari fungsinya. Saya ingin mengarahkan kepada petang wak baru saja upacara 17 Agustus 45 merayakan hari kemerdekaan kita karena 82. Apa fungsi kemerdekaan itu awak? Maka pergunakan kemerdekaan itu sesuai dengan fungsinya.
Sejauh awak mempergunakan kemerdekaan sesuai dengan fungsinya, awak mensyukuri rahmat kemerdekaan. Kesadaran bahwa rahmat kemerdekaan itu adalah datang dari Allah, itulah disadari itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Atas rahmat Allah telah sampailah Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan. Itulah itu. Tinggal bawa mempergunakan kemerdekaan itu sesuai dengan fungsi kemerdekaan. Fungsi kemerdekaan tak payah nak pikir di dalam pembukaan dasar itulah do. Awak merdeka tujuan supaya awak bisa menebarkan keamanan, melindungi seluruh tumpah darah. Jadi orang yang menebarkan kedamaian, afsus salam namanya dalam agama, itu sudah mensyukuri kemerdekaan itu. Tapi awaklah di alam merdeka, orang petakut-takut jo, dinti Malaysia jo, di hari jo, awak jo nasantiang. Itu pengkhianat namanya. Pengkhianat itu tidak boleh oleh awaklah merdeka. Senangkan hati teman kita. Jadi lantiang lepungkang atoknya. Jadi terkata awasan. Jangan tidak ada awasan. Awaklah merdeka gini. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa artinya? Baik formal maupun non formal. Non formal juga awak sekolahan anak awak, awak sekolahan cucu awak. Awak pun belajar. Jadi hari ini kalau ada orang tua, dia mampu tapi tidak mau menyekolah anak, tumping khianat kemerdekaan tu. Keluar pek tangkuk orang tu. Sebab orang merdeka, tidak ada halang lain. Kalau zaman penjajah dulu sulit. Akan gitu. Yang non formalnya apa? Baraja non formal bantu majelis taklim ke masjid zaman penjajah li dapat. Li bisa. Ndak kini awak rahman ramen masjid le. Awak rahman ikuti majelis taklim be. Ikuti BKMT ke Mapai. Aku ketua KMT awak sekolah. Itu termasuk mengikuti BKMT tingkat kabupaten kota, tingkat Sumatera Barat, kalau aspek tingkat nasional sekali sehari. Sekali sebulan, sekali setahun bagai sesuai jadwalnya. Itu termasuk mensyukuri rahmat kemerdekaan. Jadi tuan-tuan apa-apa ibu kawan-kawan kita nandak datang-datang ke Mansaji, padahal kesempatan lalu tu pengkhianat kecil-kecil jul tahun itu. Dua kesempatan lalu. Makanya nan Jawa diturut hampir di jalan hadir di masjid setiap ada pengajian, termasuk mensyukuri rahmat kemerdekaan. Itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa sekolah awak kata. Nang ketiga, mensejahterakan ekonomi yang kasihnya. Ba ekonomi kui duit kesadu Allahnya. Mengalih lancar, bertani lancar. Itu sehingga kita sama-sama maju. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini wala di alam merdeka, membahkan kawan joru, memijak kawan joru. Itu pengkhianat tu. Pengkhianat sama nanya itu. Bahwa dapat berbagi. Kalau seandainya masih ada orang Indonesia yang jurus memakai diri sini tanpa memikirkan teman kiri kanan, dapat awak joru, dia awak joru, waduh, itu pengkhianat. Pengkhianat tu sebenarnya tidak mensyukuri rahmat kemerdekaan itu. Yang terakhir memang dek awak hidup bernegara berkorong berkampung sedunia, awak ikut lo menjaga perdamaian abadi. Makanya awak mendukung kemerdekaan Palestina, berusaha untuk memberhentikan perang di Ukraina. Kan itu nak lakukan. Jadi hari ini saya lihat baik langsung maupun tidak langsung ada jo oknum nan masih berkhianat kepada kemerdekaan. Ndak takana adanya darah mengalir merah tumpah darah Indonesia ko dek pejabat dek suhada dulu aluponya. Jadi kita harapkan 80 tahun Indonesia baru mua ndaknya minat dan keinginan untuk lebih mensyukuri rahmat kemerdekaan kau dapat awak tingkatkan sehingga nikmat itu ditambah oleh Allah. Tapi selagi banyak yang kufur nikmat tak menggunakan kemerdekaan kau untuk berpeluang ibadah, masjid masih ditinggalkan, pendidikan masih diabaikan. Kalau pendidikan diabaikan itu termasuk tentu azab Allah dan katibu. Mudah-mudahan kita semua sadar rahmat dan sadar syukur. Itulah Pak dan Ibu. Akhirnya kapayo kumbuah kasih tujuh tiba di situ hari pagi di hari lah 6:30 maka mengaji harus berhenti. Lama bana rasul nanas dibawa ke Sungai Bangi karena banyak deninas kalau ambo lama tentu banyak nambangi. Kita berhenti sampai di situ. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.